Sudah menjalani kehidupan yang boleh dikatakan nyaman, berkecukupan, dan bahkan tidak berkekurangan satu hal apapun, tapi masih saja ada keluhan-keluhan yang dilontarkan. Apa yang melatari fenomena ini? Bisa jadi satu hal sederhana. Masalahnya kurang banyak. Bagaimana bisa begitu? Simak uraiannya di live restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di akhir minggu kali ini seperti biasa di live restoration serial video yang menghadirkan berbagai inspirasi terkini seputar restorasi kehidupan dan transformasi diri bersama saya, Agus Kanalendra. Sebagai seorang coach dan juga hipnoterapis, profesi ini memungkinkan saya untuk bertemu dengan berbagai jenis klien dari berbagai macam latar kehidupan dengan berbagai jenis permasalahan. Dalam peran profesi yang saya jalani sebagai seorang coach, saya tidak membantu memecahkan persoalan yang klien saya alami, melainkan saya membantu meningkatkan kapasitas diri mereka agar nantinya mereka bisa menyelesaikan persoalan yang mereka alami dengan lebih efektif. Bersama kapasitas diri yang belum efektif ini, ada kalanya seseorang tidak bisa menampilkan kapasitas diri terbaiknya karena ia masih terbelenggu oleh berbagai macam masalah emosional, luka batin, atau bahkan juga hambatan mental atau kita menyebutnya mental block. Disinilah saya juga menggunakan hipnoterapi untuk membantu mereka terlepas dari berbagai belenggu mental emosional tersebut dan bisa menjadi versi terbaik dirinya agar bisa menyelesaikan berbagai persoalannya itu dengan lebih efektif. Berbagai kisah dan inspirasi yang saya dapatkan dalam perjalanan saya membersamai para klien saya itu kerap kali saya bagikan di YouTube channel ini, Agus Kanalendra. Jadi kalau mungkin di antara Anda ada yang belum familiar atau baru pertama kali singgah di YouTube channel ini, saya juga tidak lupa mengajak Anda untuk subscribe dulu YouTube channel ini dan pastikan Anda juga aktifkan lonceng notifikasi. Ada berbagai inspirasi yang sudah saya siapkan di YouTube channel ini, baik itu inspirasi pengembangan diri ataupun juga berbagai kisah-kisah yang saya dapatkan dari ruang terapi dan coaching saya bersama para klien. Dengan mengikuti channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasi, Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang pertama kali mendapatkan informasi setiap kali saya mengunggah berbagai konten inspiratif terbaru di YouTube channel ini, termasuk ketika saya mengadakan live streaming yang saya rutin adakan setiap minggunya. Kembali ke yang saya katakan tadi, bahwa sebagai seorang coach, saya menemui beragam jenis klien dengan berbagai macam latar permasalahan, dan peran profesi saya adalah membantu mereka meningkatkan kapasitas dirinya untuk bisa menyelesaikan segala permasalahan tersebut. Sampai sejauh itu, bukankah hal itu cukup sederhana untuk dipahami? Yes, demikian adanya. Namun menjadi cukup aneh ketika saya bertemu dengan klien yang datang dengan kondisi yang boleh dikatakan sudah menjalani kehidupan yang nyaman, berkecukupan, dan tidak berkekurangan suatu hal apapun, tapi ia datang dengan berbagai keluhan-keluhan atas berbagai hal yang dalam pandangannya dirasa belum ideal dalam hidupnya. Di satu sisi, orang ini sudah berada di taraf kehidupan yang mungkin saja diimpikan oleh orang banyak. Orang-orang di luar sana ingin bisa memiliki taraf kehidupan seperti mereka yang nyaman, berkecukupan, dan tidak berkekurangan satu hal apapun. Tapi uniknya lagi, orang-orang jenis ini juga yang kerap kali datang dengan keluhan-keluhan yang mungkin saja bagi orang di luar sana, keluhan-keluhan itu akan dianggap sebagai keluhan atas hal-hal remeh yang tidak seharusnya dikeluhkan. Memang ada juga orang-orang yang sudah berada di taraf kehidupan seperti itu yang datang dengan keluhan-keluhan yang besar dan kompleks. Hal itu bisa dimaklumi karena seiring dengan meningkatnya kelas kehidupan, tentunya meningkat juga tantangan dan ujian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ada juga orang-orang yang sudah berada di kelas kehidupan yang relatif tinggi, tapi mereka malah mengeluhkan hal-hal remeh yang ada di sekitarnya. Disinilah ketika mereka bertanya tentang kenapa coach saya mengalami semua hal ini. Jawaban saya mungkin terdengar aneh dan nyeleneh, tapi saya mengatakan mungkin masalah Anda kurang banyak. Biasanya muncul ekspresi keheranan di wajah mereka ketika mendengar saya mengatakan hal itu. Tapi kata-kata saya tadi bukan tanpa dasar, ada alasan jelasnya. Saya mengatakan mengeluh adalah bagian dari sifat dasar manusia karena manusia memiliki naluri alami untuk selalu bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari, di mana naluri alami ini juga tidak lepas dari yang namanya ego atau kepentingan. Sudut pandang spiritual seringkali menyoroti hal ini sebagai makhluk yang tidak pernah puas.
Artinya sebaik apapun situasi yang kita alami, sudah seberapa nyaman pun kita berada di taraf kehidupan yang kita inginkan, hanya soal waktu sebelum kemudian kita merasakan kegelisahan dan kemudian kita mulai ingin hal-hal baru lagi dalam hidup kita. Sehingga hal itu menyiratkan bahwa manusia selalu ingin kehidupannya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Meskipun definisi lebih baik ini bisa saja bersumber dari ego atau kepentingan kita pribadi. Meskipun mungkin terdengar negatif ada kata-kata ego dan kepentingan, tapi disadari atau tidak, hal-hal ini juga yang menjadikan kita punya daya dorong, yang menjadikan kita punya motivasi untuk menjalani hari demi hari. Sehingga dengan kata lain, adanya sebuah situasi yang menuntut kita untuk bisa menjadi lebih baik, menyiratkan bahwa kita punya sebuah naluri alami untuk bertahan hidup. Hal ini yang menjadikan kita punya semangat untuk menyambung hidup dari hari ke hari. Adanya keinginan untuk bisa menjalani situasi kehidupan yang lebih baik ini tentunya menandakan saat itu ada situasi tidak ideal yang sedang kita alami yang harus kita pecahkan. Situasi tidak ideal untuk dipecahkan. Apa istilah lainnya? Masalah. Perhatikan, naluri alami untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu menandakan adanya masalah untuk kita pecahkan. Dengan kata lain, masalah menjadi satu hal yang tidak bisa lepas dari hidup kita karena adanya sebuah situasi atau sebuah masalah untuk dipecahkan mengajak kita untuk mengaktifkan insting alami kita untuk bertahan hidup. Ketika tidak ada lagi masalah untuk dipecahkan, maka hal itu menandakan sudah tidak ada lagi harapan atau keinginan dalam hidup kita untuk mencapai sesuatu apapun yang lebih baik. Hal ini bisa menandakan dua hal, positif dan negatif. Dalam bentuk positifnya, kita seringkali mengatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dunia, sudah tidak lagi tertarik untuk mencari pencapaian dalam bentuk apapun, sudah merasa puas dan bersyukur dengan apapun yang dimiliki dalam hidupnya. Dalam versi negatifnya, yang dialami orang-orang ini adalah mereka yang pada akhirnya menyerah pada kehidupan, mereka menarik diri dari kehidupan, mereka tidak ingin lagi menjalani kehidupan dan sudah membuang semua harapannya. Hal ini juga menjadi sebuah pengingat bahwa dalam apapun yang terjadi di muka bumi ini akan selalu ada dua kutub yang menjadi penyeimbangnya. Satu kutub yang positif dan satu kutub yang berkebalikan dengannya. Tapi mari kembali ke situasi yang tidak berada di dua kutub ini, melainkan situasi yang terjadi pada kebanyakan orang di sekitar kita. Ketika tidak ada lagi masalah untuk dipecahkan, maka apa yang terjadi? Naluri alami kita akan mencari masalah untuk dipecahkan. Naluri alami yang mencari masalah untuk dipecahkan ini ketika tidak kunjung menemukan adanya masalah, maka ia akan mulai mengarahkan atensinya pada hal-hal yang bisa ia anggap sebagai masalah. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi masalah ini menjadi sebuah musuh, sebut saja musuh, yang mengaktifkan naluri alami kita untuk bertahan hidup. Musuh ini tidak selalu negatif adanya, karena ia menjadi sebuah kompetitor yang mengajak kita untuk mengaktifkan naluri alami bertahan hidup ini. Naluri alami untuk memiliki musuh ini ada dalam diri kita semua. Bisa kita amati bahwa yang terjadi pada bangsa kita salah satunya adalah ketika tidak ada musuh bersama untuk diperangi dari luar, maka kita akan mulai bermusuhan sendiri satu sama lain. Mari kita lihat rekam jejak dari kisah yang terjadi selama ini. Ketika ada ancaman atau ketika ada perlakuan yang seolah-olah merendahkan harga diri bangsa ini, maka kita semua bisa bersatu. Tidak lagi memandang berbagai perbedaan apapun, kita semua bersatu di bawah nama bangsa yang sama dan kita berperang atau kita memerangi ancaman dari luar itu. Tapi ketika ancaman itu sudah tidak ada atau masalah di luar sana sudah terselesaikan, tidak ada lagi musuh bersama, maka akan muncul lagi bibit-bibit perpecahan yang menandakan kita mulai bermusuhan satu sama lain. Episode kali ini tidak akan menyoroti bahasan-bahasan yang berhubungan dengan kebangsaan, tapi tidak ada salahnya kalau kita mengambil sedikit kisah pembelajaran dari fenomena itu. Pesan pentingnya adalah bahwa kita semua punya naluri alami untuk memecahkan masalah, dan masalah ini adalah tidak ubahnya sebuah sosok musuh yang perlu kita perangi. Ketika sosok musuh ini tidak ada, maka kita akan punya kecenderungan untuk memunculkan sosok musuh itu. Dengan kata lain, mencari-cari masalah atau membuat masalah atau memandang sesuatu sebagai permasalahan. Bisa kita amati juga bahwa ketika kita dihadapkan dengan persoalan yang besar di luar diri kita, maka berbagai persoalan kecil di sekitar kita menjadi tidak terasa atau tidak terlalu membebani adanya. Betul, tapi ketika sedang tidak ada masalah yang cukup besar yang menyita atensi dan perhatian kita di luar sana, maka hal-hal kecil di sekitar kita bisa menjadi sebuah distraksi yang sangat membebani adanya. Itulah kenapa ketika seorang klien datang, seperti yang saya katakan tadi, dalam kondisi nyaman, berkecukupan, tidak berkekurangan suatu hal apapun, tapi ia menyoroti berbagai hal yang ia anggap sebagai masalah dalam hidupnya saat ini, yang saya katakan adalah mungkin masalahmu kurang banyak. Tenang dulu, jangan menafsirkan bahwa saya mengatakan pada klien saya ini untuk mencari masalah. Tidak, bukan begitu. Yang saya maksudkan adalah bahwa bagi orang-orang seperti ini yang sedang terjadi, kenapa banyak perkara remeh bisa mereka anggap sebagai masalah? Karena sedang tidak ada hal besar untuk mereka pecahkan di luar sana.
sedang tidak ada musuh di luar sana untuk mereka taklukkan. Karena tidak ada hal-hal besar untuk mereka taklukkan, maka hal-hal kecil tadi sekarang terlihat seperti sebuah masalah yang besar. Maka pesan penutup dari saya di episode kali ini adalah untuk bisa terhindar dari berbagai rentetan masalah-masalah kecil yang ada di sekitar kita, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, hilangkan harapan atau kepentingan. Dengan kata lain, syukur. Rasa syukur atau penerimaan menjadi satu hal yang akan menghindarkan kita dari perasaan berkekurangan atau dari perasaan adanya masalah. Kenapa? Karena segala sesuatu sudah baik adanya. Yang kedua adalah arahkan atensi pada hal-hal besar yang ada di luar diri kita. Ciptakan berbagai hal-hal besar yang menyedot atensi kita, karena hal-hal itu menjadi hal yang layak kita perjuangkan. Hal-hal besar ini tidak harus hal-hal yang hanya berhubungan dengan diri kita. Bisa saja berhubungan dengan karya atau apapun itu yang mengajak kita untuk meletakkan atensi kita pada hal itu. Bisa sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, bahkan lebih bagus lagi jika demikian adanya. Ketika sedang ada hal besar yang kita arahkan, yang kita fokuskan, maka saat itu hal besar itu seolah sedang menjadi musuh dalam hidup kita. Seolah-olah, dalam artian positif tentunya. Ia mengaktifkan naluri alami kita untuk bertahan hidup, untuk berjuang, dan dari situ juga berbagai masalah-masalah kecil di sekitar kita menjadi tidak signifikan adanya. Kenapa? Karena sedang ada hal besar yang kita fokuskan di luar sana. Nah, demikian adanya perjumpaan kita di episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Senang sekali membersamai Anda di akhir minggu ini. Ingat, subscribe YouTube channel ini Agus Kanalendra kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Kita jumpa kembali di episode berikutnya minggu depan. Salam sehat, berkah berlimpah, damai, dan berbahagia selalu bersama mereka yang Anda kasihi dimanapun Anda berada.